Diceritakan, 3 orang perawat sedang bertugas shift malam di salah satu rumah sakit di Jakarta. Ketiga orang ini secara bergantian mengurus kebutuhan dari satu pasien ke pasien lainnya. Di salah satu lantai rumah sakit, ada sebuah kamar kosong yang menjadi gudang sementara. Ketiga perawat yang berjaga pun diberi pesan untuk selalu menutup pintu kamar kosong itu jika tidak ada keperluan, terutama saat malam hari. Saat itu, pasien di salah satu kamar menekan tombol bantuan. Salah satu perawat bergegas menuju kamar tersebut sambil mengecek jam di tangannya. Ketika berjalan menuju kamar pasien yang membutuhkannya, dia melewati kamar kosong itu. Dia melihat pintunya tidak tertutup dan lampunya menyala. Di dalam ruangan itu, ada sebuah kursi yang menghadap ke jendela di ujung ruangan. Awalnya, dia berpikir kalau cleaning service lupa menutup kamar itu. Dia pun menuju kamar pasien dan ternyata infus pasien sudah hampir habis. Ia kemudian pergi mengambil infus di ruang obat dekat ruang perawat. Otomatis dia harus melewati kamar kosong itu. Namun anehnya, posisi kursi yang semula ia lihat tadi sudah berubah. Posisinya kini menghadap ke celah pintu. Perawat itu pun hanya lewat saja dan mengambil infus di ruangan obat. Setelah itu, dia bergegas kembali ke ruang pasien dan melewati kamar kosong itu. Namun, posisi kursi saat itu sudah di tengah ruangan. Tapi perawat itu tetap menghiraukannya. Setelah memasang infus baru pada si pasien, perawat tersebut pun melewati kamar kosong itu lagi. Sontak dia langsung kaget, lemas dan menangis. Posisi kursi itu sudah berada di depan celah pintu dan dia melihat ada sesosok makhluk duduk di atas kursi tersebut. Kejadian ini diyakini terjadi di salah satu rumah sakit yang berada di Jakarta. Apa pendapat kalian tentang kamar kosong angker yang berada di salah satu rumah sakit di Jakarta ini? Tolong sampaikan di kolom komentar. Waktu menunjukkan pukul 23 atau jam 11 malam. Gadis itu pun terbangun setelah sempat tertidur sejak pulang sore dari kampus. Ia terbangun karena ia ingat kalau dia belum sholat isya. Bahkan tak sengaja melewatkan sholat maghrib. Dengan memaksakan diri, dia pun menuju kamar mandi untuk mengambil air wudhu. Letak kamar mandi berada di ujung lorong asrama mahasiswa yang ia tempati. Setelah berwudhu, dia pun mengenakan mukena dan menggelar sajadah di kamarnya. Dia kemudian mengambil posisi berdiri, mengucapkan takbir dan memulai sholat. Awalnya tidak ada hal aneh saat sholat. Namun ketika duduk di antara dua sujud di rakaat ketiga, dia mendengar suara doa dalam sholat. Suara itu terdengar berasal dari belakangnya, seperti makmum. Sempat terpikir, mungkin saja itu adalah suara Ila, penghuni kamar depan kamarnya yang sering masuk tiba-tiba. Untuk memastikan perasaannya itu, dia mengintip makmum di saat sujud. Dilihatnya ada kain putih seperti ada seseorang yang sujud juga di belakangnya. Saat malam, dia terkejut karena tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Merasa ada yang tak beres, dia keluar dan mengetuk kamar Ila. Namun, tidak ada jawaban dari dalam kamar. Dia pun baru teringat kalau Ila baru saja pulang kampung hari ini. Dia kemudian menghubungi Tamara, tetangga kamar sebelahnya. Nyatanya, Tamara juga sudah balik kampung pada sore itu. Usai menelepon Tamara, gadis itu merasa ada seseorang yang duduk di belakangnya.
Perasaan semakin tak karuan, merinding. Namun, dia hanya bisa membaca kalimat doa sambil memejamkan mata. Bagaimana pendapat kalian tentang cerita yang kedua ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Cerita ini berangkat dari pengalaman seorang remaja yang berasal dari keluarga penganut paham kejawen. Sejak kecil, dia sudah terbiasa melihat hal-hal gaib di sekitarnya. Mawar dan Dewi adalah dua sahabatnya sedari SMA. Suatu sore jelang maghrib, mereka bertiga hendak pulang usai mengikuti kegiatan tambahan. Mereka pun melewati dua jalur sebelum tiba di gerbang depan. Jalur singkat yang memotong itu harus melewati gang sempit atau jalur panjang yang mengitari lapangan sepak bola sekolah mereka. Remaja itu pun sering melihat ada sesosok makhluk di gang sempit itu. Dia pun memperingatkan kedua temannya untuk tidak lewat jalur itu supaya tidak mengganggu. Dewi langsung paham, namun Mawar tetap kekeh lewat jalan itu, bahkan sambil bernyanyi. Mereka pun akhirnya bertemu di gerbang sekolah. Mawar sengaja melakukan itu hanya untuk membuktikan bahwa apa yang dikatakan dua temannya itu tidak benar. Tapi keesokan paginya, Mawar tiba-tiba muncul di depan rumah gadis remaja itu sambil menangis terisak-isak. Rupanya, Mawar diikuti oleh seorang wanita, pria, anak kecil, dan nenek-nenek. Mereka semua adalah makhluk gaib yang selepas pulang sekolah kemarin mengikuti Mawar. Gadis itu pun membawa Mawar kepada pamannya yang seorang paranormal untuk ditolong. Setelah dilihat, paranormal itu mengatakan bahwa makhluk-makhluk yang mengikuti Mawar tidak berniat jahat. Justru mereka ingin mengajarinya supaya lebih sopan. Bagaimana pendapat kalian tentang cerita kali ini? Dan bagi kalian yang memiliki pengalaman mistis, boleh disampaikan atau didiskusikan di kolom komentar. Sekian 3 cerita horor yang berangkat dari kisah nyata yang saya kutip dari idozone.id. Dan bagi kalian yang menyukai video ini, silahkan klik tombol like, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube ini agar channel YouTube ini semakin berkembang ke depannya. Terima kasih. Semoga kalian semua yang menonton video ini selalu dilindungi dan diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nantikan video-video menarik lainnya di channel YouTube ini.